Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan ilmu komunikasi dan humas hubungan masyarakat. Bahwasanya hari ini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3, AIK 3 singkatannya, Ustaz. Jadi kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu lembaga dakwah yang ada di Pekanbaru. Dan alhamdulillah, Ustaz, kami berkesempatan mewawancarai Ustaz sebagai perwakilan dari Majelis Dakwah Islamiyah Pekanbaru, Ustaz. Jadi Ustaz, ada beberapa pertanyaan, beberapa yang akan kami tanyakan mengenai MDI Pekanbaru ini, Ustaz. Silakan. Baik, Ustaz. Yang pertama, sebuah lembaga tentunya memiliki sejarah, Ustaz. Nah, yang kami tanya, Ustaz, bagaimana sejarah singkat berdirinya MDI Kota Pekanbaru ini, Ustaz? MDI ini ada sejarah politiknya. Apa sejarah politiknya itu? Ketika dulu yang berkuasa itu Orde Baru. Orde Baru itu rezimnya Pak Harto dengan partainya Golkar. Jadi Golkar itu ada lawannya P3, ada satu lagi PDI. Nah, jadi 3 partai ini berkuasa masa itu, dan yang selalu menang itu adalah Golkar. Nah, pada tahun 1970-an itu kalau nggak salah, entah 71 atau 72 antara itu, untuk mengangkat suara Golkar, pemilih Golkar dari kalangan ulama, dari kalangan mubalik, dari kalangan ustadz, maka perlu dibentuk lembaga majelis dakwah. Maka dibentuklah MDI karena akan terjadi pemilu saat itu, dibentuk lumbung-lumbung suara agar bisa ustadz-ustadz ini, mubalik-mubalik ini, dia menyampaikan dakwah tentang pilihlah Golkar, pilihlah Soeharto dan lain sebagainya. Jadi itu latar belakang politik, ya. Begitu juga P3. P3 ini ada juga lembaga dakwahnya, Pemuda Ka'bah, atau nanti disebut dengan, ada juga lembaga dakwah P3 ini. Untuk apa? Untuk PDI juga ada dia itu. Cuma kan karena sering kalah waktu itu nggak ketara. Maka MDI didirikan oleh Golkar. Dia adalah lembaga yang didirikan oleh Partai Golkar kita tahun 71 atau 72. Nah, MDI ini memang murni dakwah. Isinya mubalik, isinya ulama, isinya ustaz-ustaz. Yang awalnya murni didirikan untuk berdakwah. Jadi lembaga politik itu ada lembaga dakwah. Sama dengan Muhammadiyah, walaupun dia tidak lembaga politik, tapi dia kan punya lembaga dakwah juga, lembaga dakwah. Cuman MDI ini dipakai hanya ketika akan pemilu. Akan pemilu, ustaznya nggak panggil. Untuk apa? Panggil jemaah ya, jemaah nanti suruh milih Golkar ya, bla bla gitu lah. Udah naik dia melenggang menjadi penguasa, baik. Ya. Jadi itu sejarah. Nah, ketika Soeharto jatuh tahun 98, MDI ini mulai ditinggal, mulai bubar karena takut dikejar-kejar ini orang Soeharto. Contoh di Batam mereka bubar, contoh di mana-mana nggak jalan Karena tidak ada pelindungnya gitu, sama ya. Selama di Golkar naungi kan Golkar. ya. Iya, tempat naungannya kan Golkar. Betul. Maka kalau pengurusnya murni untuk dakwah, dia nggak tinggal. Ya silakan, mana ada Golkar itu menolong kami tetap dakwah. Nah, begitu juga yang ada di Pekanbaru. Jadi se-Indonesia kita pernah musyawarah nasional. Se-Indonesia itu yang aktif, yang punya kantor, yang ada kegiatan itu hanya MDI Kota. Ada bukunya, ada kegiatan Ramadannya, ada kantornya, ada yang bahkan udah 2 gedung, udah 1. Itu yang se-Indonesia yang aktif punya Pekanbaru. Karena apa? Adanya dukungan dari pemerintah saat itu, Bapak Herman Abdullah
Pak Herman berapa periode? 3 ya? 2 Dua. Dari periode pertama, kedua, tambah Firdaus, ya sudah 20 tahun. Sebelum itu kantor kita nggak di sini. Kantor kita dulu di Kementerian Agama, numpang di travel haji di Jalan Pelajar, lalu numpang di ruko di Jalan Sudirman, sampai akhirnya kita buat gedung permanen sini. Baik Ustaz. Lanjut Ustaz, pertanyaan kedua, yaitu apa tujuan atau visi misi didirikannya MDI Kota Pekanbaru ini? Visi misinya ada, intinya adalah visinya ingin menyampaikan dakwah Islam dengan baik, dengan lembut. Kemudian misinya nanti ada dijelaskan nanti. Selanjutnya Ustaz, seperti apa gerakan dakwah yang dilakukan MDI Pekanbaru Ustaz? Kalau MDI ini dakwahnya pertama ceramah santapan rohani Ramadan, yang kedua khutbah Jumat, yang ketiga majelis taklim. Jadi gini, dakwah yang ada di MDI ini ceramah santapan rohani Ramadan, artinya masjid yang bergabung ke MDI kita kirim balik. Itu bentuk program, bentuk dakwah kita. Misal ada pengurus masjid, Ustaz tolong kirim mau balik ke masjid kami kirim dalam bentuk jadwal. Itu santapan rohani Ramadan, itu kegiatan per tahun, 1 kali setahun. Khutbah Jumat kita susun masjid. Hari ini hari Jumat, ada sekitar 460 masjid yang kita kirim khatib setiap hari Jumat. Ini dalam bentuk khutbah Jumat. Majelis taklim misal ada pengajian ibu-ibu, pengajian RT, pengajian Yasin perlu ustaz, kita juga akan kirim ustaz. Jadi bentuk itu adalah dalam bentuk menyediakan para mubalik yang dibutuhkan oleh jemaah. Metode dakwah kita masih metode dakwah bil lisan, dengan lisan monolog. Kenapa? Ya karena yang seharusnya kan dakwah itu sudah mengarah ke IT ya. Betapa banyak anak-anak muda itu di dakwah dikumpulkan di masjid dan dakwah, tapi mereka melihat YouTube, maka arah ke situ kita belum ada. Ada pernah kita buat tapi tak berkembang dengan channel yang kita buat. Untuk apa Ustaz? Karena kan kita setahun 2 tahun yang lalu tak ada Ramadan, tak ada berkumpul. Jadi kita menyampaikan materi Ramadan itu, pembahasan materi itu melalui YouTube. Jadi Ustaz menengok materi malam ini. Karena kan kita ada pembatasan PPKM. Jadi kita kegiatannya, misal Ramadan nih, setiap pagi Ramadan itu judul malam nanti keutamaan 10 Ramadan. Maka nanti ada narasumber datang, nanti disorot, dikirim ke YouTube, nanti ustaz-ustaz itu menengok, oh ini materi kita tadi. Atau dibuat Zoom meeting. Jadi karena ada pembatasan PPKM, sekarang juga masih dibatasi. Para ustadz itu menerima materi untuk dia sampaikan di Jumat itu melalui Zoom, melalui YouTube, sehingga mereka oh ini pembahasan hari ini untuk menambah ilmu dan bahan mereka dalam berdakwah. Itu untuk Ramadan. Jumat juga seperti itu. Kalau Jumat dia setiap hari Jumat kita lakukan pembahasan judul, sehingga khatib itu menyampaikan judul itu jelas, ini judul, ini isi, ini kesimpulan, sehingga ada yang dibawa pulang oleh jemaah. Jadi apa saja kegiatan MDI, menyusun jadwal ceramah Ramadan, menyusun jadwal Jumat setiap 4 bulan sekali, dan majelis taklim ketika ada pengurus majelis taklim, Ustaz saya ingin Ustaz tolong kirim ke masjid kami, kita kirim. Itu selanjutnya ada nggak program kerja MDI Pekanbaru untuk masalah bidang sosial kemasyarakatan? Kalau bidang sosial kemasyarakatan kita masih dalam sosialnya masih untuk intern saja. Jadi misalnya, karena kan kita bukan lembaga profit ya, kita hanya lembaga sosial. Karena kalau yang bisa membuat besar itu adalah lembaga yang ada profit oriented, kita tidak. Dulu pernah kita buat tapi dalam bentuk kerjasama. Apa itu? Mengadakan khitan massal, mengadakan pengobatan gratis, bekam itu misalnya. Nah, itu dulu ketika belum PPKM, ketika belum pandemi, adalah sekali setahun kita buat. Ada donor darah,
Itu cuman kan gerakan itu tidak menyentuh, karena yang menyentuh ke masyarakat untuk organisasi kita adalah ya kegiatan dakwah saja. Karena kalau kita keluar dari jalur kita dakwah, kita buat bagi-bagi sembako, orang kan bertanya nanti ini Ustaz menjadi caleg atau apa kan. Nah, dalam bentuk sosial ada kegiatan, tapi untuk internet, misal ada keluarga Ustaz itu sakit, ada sumbangan, ada Ustaz itu meninggal, kita ya hanya dalam bentuk itu. Tapi dalam bentuk aksi nyata, dalam kegiatan sosial yang seperti saya ceritakan tadi 2 tahun belakangan ini nggak ada. Izin Ustaz, Ya, ada nggak gitu Ustaz waktu kendala atau halangan gitu waktu MDI mulai dakwah di Pekanbaru? setiap program pasti ada kendala, tetapi kita berusaha mencari solusi dari kesulitan dan kendala yang sedang kita hadapi. Kendala dalam berdakwah kita itu adalah SDM. Kenapa? Karena kita secara nasional masalah kita adalah SDM, sumber daya manusia. Masyarakat sekarang, jamaah sekarang udah cerdas, sudah pintar. Ustadznya tak mau baca, ustadznya tak mau menambah wawasan, ustadznya tak mau berdiskusi, tak mau buka buku, tak mau membaca. Sementara jamaah itu dia ada S2, ada S3 di bawah, cuma dia nggak ceramah. Ketika ustadz itu menyampaikan materi, tidak jelas mana kepala, mana badan, mana ekor, apa judul, kurang mengarah gitu yang disampaikan. Jadi kendala kita SDM. Kenapa itu SDM? Kita sudah adakan ini musakarah tadi ya, pembahasan judulnya nggak datang. Kita sudah adakan pelatihan, dia tak mau berlatih, tapi kita pintar dan merasa hebat, dan itu kendala kita. Emang waktu masuknya tidak dites, tes, tapi tes itu kami lakukan kurang lebih 10 tahun sebelum ini. Sekarang 2021, 2010 orang yang masuk kami tes. Dia 2008 dia masuk dari tes, jadi dia otomatis yang tidak berkualitas itu muncul. Yang dites ini berkualitas, ini tidak dites, mulai. Maka ini kendala kita para mubalik yang tidak comfortable, kata orang yang tidak berkualitas. Dan kalian juga pasti pernah merasakan, kalian dengar Ustaz itu berubah menatap HP sampai entah itu Ustaz dari MDI, entah itu dari ini, kenapa? Ya karena masalah SDM tadi, kendala SDM. Yang kedua, kalau masalah jarak masjid berada di pinggir kota, misal di Danau Buatan, di Palas itu jauh. wah jauh, itu masih bisa ditempuh selagi itu masih ada bensinnya. Tapi kalau sudah masalah sumber daya manusia ini memang mendasar gitu. Jadi upaya kami untuk menghadapi itu, mengatasi itu, kami terus adakan negara, terus suruh mereka hadir. Kalau pada akhirnya datang pengaduan dari masjid tentang kualitas dia berdakwah, ya siap-siap untuk disingkirkan, siap-siap untuk diberhentikan. Maka berlomba kawan-kawan untuk menambah ilmu, menambah wawasan dalam berdakwah, sehingga jamaah itu, audien itu tercerahkan. Kenapa dia lemah sumber daya manusianya? Karena dia tidak kuliah di UMRI. Ilmu komunikasi gitu. Bagaimana berkomunikasi yang Speakingnya baik. saja. Kami pernah mengadakan pelatihan public speaking di sini. 2, 3, 4, 5 kali menurut saya. Saya datangkan, Ustadz tolong latih kami ini public speaking biar enggak grogi menghadapi jemaah, biar tidak hilang bahan ketika menengok jemaah ramai. Sudah dilatih. Tapi memang dasar dia mungkin entah dah tumpul, entah karena mungkin memang tak kuliah di UMRI. Maka dosen, udah kami datangkan juga dosen dari UIN, ahli komunikasi juga public speaking. Jadi kami datangkan Ustaz public speaking itu memang enak, dan dia bahas ini hadis, penjelasannya ke sini, ambil sebuah kisah sehingga jemaah terpelong mendengar. Dia nggak datang, akhirnya dikadukan oleh jemaah, Anda stop. Itu kendala kita lebih. Apa kendala public speaking?
ilmu komunikasi, public speaking yang tak ada, sehingga dia menyangka bahwa dengan dia datang ke masjid, dia sampaikan ceramah, khutbah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban jemaah, setelah itu terserah, yang penting saya dah terima amplop. Jadi itu kendala kita, dan orangnya sedang mulai muncul, kita bina, tak bisa dibinasakan. Iya, betul Ustaz. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Apa cita-cita dan harapan terbesar MDI Kota Pekanbaru ke depannya Ustaz? Yang pertama, dakwah itu sekarang maju ya. Ikon kita itu kan ada Ustaz Somad, ada Ustaz Haji Hidayah. Jadi kenapa sekarang Islam itu dicurigai? Sikit-sikit teroris, sikit-sikit ekstremis, sikit-sikit pokoknya dicurigai. Karena di Eropa, karena di negara-negara luar itu orang sudah mulai mencari Tuhan dan mulai beragama Islam. Gereja sudah ditinggalkan, gereja sudah kosong. Jadi gini, gereja itu agar orang mau masuk gereja dibuat musik, pakai piano, pakai ya, dia tertarik orang masuk. Akhirnya kan mereka buntu juga, karena mereka soal agama ini mereka bingung. Tuhan kok ada 3, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Siapa sebenarnya Tuhan? Mereka mencari, maka mereka kaji Islam. Jadi ketika gereja boleh ditinggalkan, banyak orang di Eropa masuk Islam, di mana-mana Islam. Maka ada kekhawatiran orang Islam nanti akan bangkit. Maka harapan kita adalah dakwah ini tetap stabil, tetap maju, sehingga kita betul-betul menjadi agama yang tidak seperti yang digambarkan oleh mereka, itu agama yang keras, memaksa. Padahal dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fiddin, jangan ada paksaan dalam agama. Kita tak ada maksa, kita dakwah, kita jalankan, orang mau ikut kan kita enggak. Kalau mereka kan ada kristenisasi mereka, ada mengajak orang untuk agama Kristen dan sebagainya, itu nah. Maka harapan terbesar kita adalah pertama, anak-anak muda walaupun dia sekolah di UMRI tapi ilmu dakwahnya ada. Walaupun mereka tidak di UIN tapi ilmu komunikasi mereka bagus untuk menyampaikan yang hak. Jadi kita menerima mubalik itu tidak mesti dia dari UIN, tidak mesti dia dari UIR, tapi dari UMRI yang ilmu komunikasinya bagus, public speakingnya bagus ya. Itu yang diharapkan. Dakwah tetap maju, termanage dia dengan adanya lembaga-lembaga dakwah, sehingga teratur dakwah itu setiap hari dan setiap tahunnya. Baik Ustaz, mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ustaz telah bersedia menyempatkan waktunya, tempatnya bagi kami mahasiswa UMRI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustaz. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.